مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Di dalam kitab berjudul Tarikhur Rusul wal Muluk, disusun oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, lahir 224 Hijriah, meninggal 310 Hijriah. Beliau kisahkan keramat dari ucapan bismillah. Ada seorang sahabat bernama Sayyiduna Khalid ibn al-Walid. Sayyiduna Khalid ibn al-Walid. Di satu peperangan, satu ekspansi, beliau mampir di satu daerah, tinggal di situ. Kemudian ada seorang pendeta keluar, menghampiri Khalid bin Walid. Dia katakan, mana jenderal kalian? Maka Khalid bin Walid mengatakan, saya yang memimpin pasukan ini. Kenapa? Kalau benar kalian memeluk agama yang benar, dan kalau benar Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, maka tunjukkan padaku satu keramat. Kebetulan waktu itu lagi membawa minuman yang diisi dengan racun yang sangat mematikan. Itu racun itu kalau diminum, saat itu juga mati. Maka Khalid bin Walid mengatakan, nah itu apa di tanganmu? Dikatakan ini racun. Kalau gitu berikan padaku. Diambil itu racun. Kemudian beliau mulai membaca doa, Bismillah. Billahi Rabbul Ardi wa billahi Rabbus Samai la yadurru ma'asmi idda, dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Allah yang menguasai bumi, Allah yang menguasai langit. Tidak ada penyakit, tidak ada racun yang bisa membahayakan jika sudah menyebut nama Allah. Itu racun diminum. Racun diminum. Selesai minum, biasanya habis minum racun itu orang pada mati. Khalid bin Walid habis minum sehat. Tidak ada reaksi kalau beliau terkena racun. Maka sang pendeta itu pun masuk Islam di hadapan Khalid bin Walid karena keramat dari kata bismillah. Tapi ini yang bacanya siapa? Jangan nanti pulang ke rumah, coba dulu Bismillahirrahmanirrahim, masuk rumah sakit. Siapa yang mengajarkan itu? Habib Abdurrahman kasih ajar. Kalimatnya ini agung, tapi punya pengaruh jika yang bacanya siapa. Yang bacanya gak pernah sholat, ya gak pernah sholat, baca bismillah, minum, ya mati. Ini yang bacanya orang soleh. Kemudian yakin, punya keyakinan yang luar biasa. Kalau setengah-setengah yakin, jangan dulu praktek ini. Masih setengah-setengah yakin, nggak boleh dipraktek. Jadi kalau kita baca benar-benar ini kalimat, dia punya keramatnya muncul. Dengan keyakinan, dan kita sudah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya iman, cahaya taat, cahaya yakin. Hakul yakin. Ainul yakin, baru bisa itu. Cerita yang berikutnya, ada seorang sahabat namanya Al-Ala ibnul Hadrami, diceritakan di dalam kitab Tahdzibul Kamal oleh Imam Al-Mizi, murid daripada Imam Nawawi. Ini Al-Ala Al-Hadrami pernah berangkat ke Bahrain. 8.000 pasukan, beliau yang mimpin. Sahabat Rasul SAW. Sampai di Bahrain, singkat cerita terjadi konflik dengan musuh. Musuhnya lari. Sampai ke tepian lautan, naik kapal pergi. Sedangkan Al-Ala dengan pasukannya tidak ada kapal karena pakai kendaraan. Waktu Al-Ala Al-Hadrami berdiri di depan lautan dengan penuh keyakinan, dia katakan kepada pasukannya, wahai pasukanku,
kita harus kejar musuh kita. Tidak ada kapal. Bagaimana ini menyeberanginya? Dia munajat, angkat kedua tangan. Dia berdoa dengan khusyuk, dengan penuh keyakinan. Kemudian dia katakan, ajizu bismillah. Ayo lewatlah dengan nama Allah. 8.000 orang pasukan dengan kendaraannya, mereka lewati lautan, berjalan di atas laut. Tertulis dalam kitab hadis, Tahzibul Kamal fi Ma'rifatir Rijal, Al-Imam Al-Mizi, yang lahir 654 Hijriah, meninggal 742 Hijriah. Murid dari Imam Nawawi. Murid dari Al-Imam Nawawi. Bismillah, ajizu, dengan nama Allah, lewatlah. Lewat. Kenapa demikian? Karena tadi, yang baca siapa? Yang baca sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sudah dididik oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memiliki keyakinan ketika melafadzkan lafadz Allah, Khaliqus samawat wal ard, Mudabbiru kulla syai', Fa'alun lima yurid, Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun.